Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan memanggil kita untuk membangun kasih yang berdampak transformatif terhadap relasi yang kita miliki dengan sesama. Kasih yang demikian dibangun dengan kebijaksanaan dan hati yang penuh pengertian terhadap kondisi iman sesama kita. Mari kita membaca dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan orang percaya untuk menjaga sikap dan tindakan karena hal itu dapat mempengaruhi iman orang lain. Kita seringkali hanya fokus pada kenyamanan atau preferensi pribadi kita. Tanpa sadar, kita bisa menyebabkan saudara atau saudari kita tersandung dalam perjalanan iman mereka. Namun Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi, yaitu mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena itu kita perlu berhati-hati, cermat dan bijak dengan setiap keputusan yang kita buat. Karena tindakan kita bisa berpengaruh pada kesejahteraan rohani orang lain. Kita dipanggil untuk selalu mempertimbangkan dampaknya bagi orang sekitar kita. Kerajaan Allah bukanlah soal menikmati kebebasan, tetapi tentang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Hidup kita seharusnya mencerminkan kasih Kristus. Dan salah satu cara kita melakukannya adalah dengan hidup yang memberi rasa aman dan memberi dukungan kepada sesama dalam perjalanan iman mereka. Karena itulah Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip penting untuk hidup saling membangun.
Yang pertama, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi dan menerima satu sama lain, bukan untuk menghakimi. Yang kedua, tindakan kita seharusnya tidak menjadi batu sandungan meski kita merasa bebas melakukan sesuatu. Yang ketiga, fokus pada apa yang berkenan kepada Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam damai, membangun kesatuan dengan sesama. Yang keempat, jangan biarkan keinginan kita untuk membuktikan diri benar merusak hubungan dalam tubuh Kristus. Yang kelima, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan iman dan pastikan hati nurani kita bersih di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan. Apakah tindakan kita membangun iman orang lain atau menjadi batu sandungan? Apakah hati nurani kita bersih dan tindakan kita berkenan kepada Allah? Bagaimanakah kita bisa mencerminkan kasih Kristus dalam hubungan kita dengan orang lain? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau telah mencurahkan kasih ke dalam hidup kami. Karena itu kami memohon kepadamu agar kami punya sebuah kepekaan rohani untuk memperhatikan, untuk peduli tentang keadaan iman saudara-saudara kami. Ada kerinduan di dalam hati kami untuk mendampingi perjalanan kerohanian mereka, membangun mereka di dalam Tuhan. Karena itu kami memohon, berikanlah kami hikmat dan bijaksana, pengertian, kesabaran di dalam mendampingi pertumbuhan rohani saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau ingatkan, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.